kita belajar untuk mencatat semua pemasukan pengeluaran kita, sehingga kita tahu mana yang kita sisihkan buat Tuhan, mana kita berkati buat keluarga, orang lain, dan mana yang kita pakai untuk kebutuhan kita, di limit, dibatasi, dan mana yang kita investasikan, sehingga ketika datang masa-masa sukar, maka yang terjadi Tuhan bisa buka open heaven, curahkan kemurahannya, dan kemudian investasi yang kita lakukan itu bisa menghasilkan dengan hasil berlipat kali ganda. Yang keempat, kita belajar bagaimana kita bisa bijaksana mengelola keuangan, yaitu memiliki catatan pengeluaran dan pemasukan. Dengan melakukan pencatatan pengeluaran dan pemasukan, kita dapat menghitung budget kita. Jadi hitung semua pemasukan kita suami istri, hitung semua pengeluaran kita satu keluarga, jumlahkan. Begitu kita lihat ternyata pengeluaran kita lebih besar dari pemasukan, itu bahaya, besar pasak daripada tiang. Tapi yang menarik karena kita udah mencatat, jadi kita tahu mana yang menjadi rapot merah, mana yang kita perlu eliminasi, mana yang kita perlu kurangkan. Oh, ternyata karena kebanyakan shopping, atau ternyata kebanyakan jalan-jalan, atau ternyata kebanyakan kita makan di luar, kita bisa kurangin. Sampai kemudian pemasukan dan pengeluaran sama, is good. Jangan berhenti sampai sana, kita harus tingkatkan lagi, yaitu pengeluaranmu harus lebih kecil dari pemasukan. Karena ketika kita punya pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan kita lebih besar daripada pengeluaran, ini menolong untuk rumah tangga kita sejahtera, bahagia dan aman. Negara dikatakan sejahtera jika penduduknya 20% pendapatan lebih besar daripada pemasukan, atau pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Indonesia yang pendapatan lebih besar daripada pengeluaran atau pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan cuma 6%. Berarti dengan kita melakukan pencatatan pengeluaran menolong kita, selain kita sejahtera, bangsa kita ikut sejahtera juga. Amazing. Makanya penting di sini catat yang kita lakukan. Begitu terima income, hitung perpuluhan dan persembahan pemberian 10-20%. Jangan diganggu. Itu kita kembalikan agar Tuhan meningkatkan tingkap-tingkap di langit buat kita dan melindungi apa yang kita kerjakan. Yang berikutnya, konsumsi kebutuhan kita hitung 50-60%. Dan kemudian hitung tabungan dan investasi kita 20-30%. Nah, kalau kita terima income, kita makan semua, nggak ada yang kita tabur buat pekerjaan Tuhan untuk orang lain, nggak ada yang kita investasikan, maka habis. Makanya di sini kita belajar untuk mencatat semua pemasukan pengeluaran kita, sehingga kita tahu mana yang kita sisihkan buat Tuhan, mana kita berkati buat keluarga, orang lain, dan mana yang kita pakai untuk kebutuhan kita, di limit, dibatasi, dan mana yang kita investasikan, sehingga ketika datang masa-masa sukar, maka yang terjadi Tuhan bisa buka open heaven, curahkan kemurahannya, dan kemudian investasi yang kita lakukan itu bisa menghasilkan dengan hasil berlipat kali ganda. Luar biasa amazing. Jadi kita belajar hari ini bijaksana mengelola keuangan. Yang pertama, konsisten mencari banyak nasihat. Rendah hati, dengarkan mereka dan segera lakukan. Yang kedua, hindari hutang dan tepat dalam membayar tagihan. Yang ketiga, berusaha untuk hidup lebih sederhana. Dan keempat, memiliki catatan pengeluaran dan pemasukan. Stick, setia kepada perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang besar. Jadi kita belajar selama 3 minggu ini berturut-turut tentang financial freedom. Kita belajar 2 minggu lalu manfaat memberi. Kita belajar minggu lalu hebat daripada menerima. Dan hari ini kita belajar cerdas mengelola keuangan. Saya percaya ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka ini akan menolong kita keluar dari hutang, meningkatkan pendapatan kita, membuat hidup kita jadi berkat bagi banyak orang, dan bahkan Tuhan akan lipat gandakan apa yang Tuhan telah percayakan di tangan kita hari ini.